Semen Padang FC berhadapan dengan PSMS Medan besok ya, 9 Oktober jam 7 malam live di video.com. Kalau tadi bersama tim PSMS, sekarang kita bersama dengan tim Semen Padang FC, ada bersama dengan Coach Del Fiadri. Selamat siang Coach. Selamat siang Bung Roni. Ya, selamat siang rekan-rekan media semua. Dan juga bersama dengan Kapten tim Rosat Jagat Setiawan. Kakek Jagat namanya. Selamat siang Rosat. Ya. Dan sebelum kita kepada rekan-rekan media, kita minta kepada Coach bagaimana persiapan saat ini tim Semen Padang FC untuk laga besok, Coach. Baik, ya. Alhamdulillah sampai kemarin, sampai latihan kemarin, semua pemain gairah, semua pemain punya motivasi yang lebih ya untuk pertandingan besok lawan PSMS Medan. Apalagi pertandingan besok di hadapan publiknya sendiri, Semen Padang FC. Bagaimana semua pemain dan pelatih bertekad untuk memberikan yang terbaik pada semua pencinta Semen Padang FC. Ya. Langsung untuk pemain, Kapten, persiapan dari pemain sendiri nih untuk laga besok. Persiapan insya Allah kita udah siap ya, sudah mempersiapkan udah beberapa hari latihan. Kita mau berjuang untuk tidak kehilangan poin di kandang. Semoga itu tercapai. Terima kasih Ari ya, tentu ya saya sudah tekankan kepada seluruh pemain, karena partai-partai yang krusial itu adalah 10 menit awal dan 10 menit akhir. Ya, 10 menit awal tentu konsentrasi belum siap. Nah, kemudian 10 menit akhir mungkin kelelahan, melawan kelelahannya. Mudah-mudahan dari setelah pertandingan lawan Sriwijaya ini, pertandingan besok ya ditempa oleh juga Coach Asep dengan fisik pemain. Mudah-mudahan mereka dari awal sampai akhir konsisten ya. Jadi menit-menit akhir itu bisa tidak kehilangan konsentrasi ya seperti lawan Sriwijaya kembali. Ya, mungkin itu. Saya sudah tekankan kepada pemain adik apapun itu adalah keputusan dari LB. Kita terima apapun itu. Tetapi kita jalurnya tentu kita lalui karena mereka juga tidak memakai pemain yang sah ya, karena di pasal 23.3 itu berbunyi pemain under 21 wajib dimainkan selama 45 menit sebagai starting 11, bukan sebagai pengganti. Jadi Sriwijaya memainkan sebagai pengganti, tidak sebagai starting 11. Itu yang kita protes. Nah, mungkin itu aja nih. Jadi tidak mempengaruhi sama sekali. Tetapi tidak mempengaruhi apa? Pemain tidak ada mempengaruhi itu. Nah, mudah-mudahan apakah diterima atau tidak, kita konsentrasi untuk menghadapi PSMS Medan itu. Ya. Sarannya. Kemudian ya, memang di kompetisi tahun lalu memang di bola-bola mati ya. Tetapi itu telah kita kita antisipasi, kita evaluasi juga ya. Karena kemarin terjadi gol bukan dari bola mati kemarin ya, open play kemarin ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi pada kompetisi yang sekarang dan kita memperbaikinya itu ya. Kemudian untuk lemparan ke dalam ya, kita juga mempunyai itu senjata kita, salah satu senjata kita ya. Rosat dia mempunyai lemparan yang bagus ya, tidak semua pemain mempunyai lemparan kayak si Rosat. Tidak semua tim lagi, apalagi pemain ya. Mungkin Semen Padang yang saya lihat sekarang Semen Padang sama si Arhan ya, Arhan yang punya itu ya. Mudah-mudahan besok dari lemparan itu bisa menghasilkan gol juga Gus ya. Mudah-mudahan ya. Mungkin itu aja Gus. Kalau line up belum bisa saya apakan sekarang Afdal, karena lihat kesiapan untuk besok pagi. Kalau saya keluarkan sekarang besok pagi dia gimana? Dia sakit gimana atau cedera gimana kan itu. Jadi mohon maaf untuk line up saya nggak bisa keluarkan sekarang. Kemudian pemain yang kartu kuning akumulasi tidak ada. Itu Ari ya. Bisa juga keuntungan bagi kita. Karena apa? Karena secara psikologisnya itu akan mempengaruhi pemain-pemain PSMS juga. Karena mungkin dari pelatih lama itu mungkin ada yang 50% atau 25% boleh dikatakan istilahnya
menyayangi atau apa ya, suka dengan pelatih lama begitu. Jadi dengan kehilangan pelatih lama itu mereka mungkin 50% atau 25% tadi akan mempengaruhi yang lain, apalagi itu pemain inti ya. Jadi mudah-mudahan besok itu yang kita manfaatkan dari psikologis yang terjadi di PSMS itu. Ya. Penjagaan khusus tidak ada Pak Yum, karena siapa yang dekat itu aja yang jaga. Tetapi cara-cara dia bermain tentu kita udah tahu. Cakra dengan si Ucok, Putra Canego udah tahu ya. Mungkin ya wingback kita ya. Kalau Putra Canego kan wing kanan ya. Mungkin back kiri sama Saiful dia berhadapan. Ya. Mungkin Cakra gelandang mungkin berhadapan dengan si Rosat atau Ovian dan si Dimas Roni nanti ya. Maksudnya Devi Rizky juga kan? Iya. Nah, tiga mantan Tapi pemain. Devi Rizky jarang main. Jarang main. dia. Ya coach, mungkin ini ada juga pertanyaan dari beberapa netizen. Ya. Bagaimana kesiapan dari seorang Kuba coach? Karena kemarin kalau kita baca di beberapa komentar, Ya. Kuba seperti agak diserang nih coach. Iya, betul. Mentalnya gimana sekarang nih coach? Kemarin setelah pertandingan di airport kemarin saya udah tanyakan Kuba kamu gimana, dia menyalahi apa ya. Tetapi walaupun begitu bolanya bola sulit. Kiper bola sulit. Kalau ada mantul ke tanah dulu itu bola sangat sulit oleh kiper. Tetapi kalau bolanya datangnya atau bolanya di udara enggak masalah. Tetapi bolanya mantul dulu ke Pak. Sayangnya Kuba kemarin dia tip bukan ke samping. Harusnya ke samping, ke tengah dia tip. Nah, itu aja kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya, tetapi walaupun begitu tapi dia akan kalau dipercaya katanya saya akan tampil 100% untuk Semen Padang FC. Ya saya akui juga lawan Sriwijaya itu memang kita agak di bawah penampilan dari lawan PSPS. Itu kita akui. Mungkin recovery-nya kurang ya, atau kita dari naik bus kemudian 2 hari di sini baru kita berangkat lagi, itu yang dan kemudian kita nyampe nya di sana udah malam jam berapa ya? Jam 8 ya, jam 10 jam 9 baru kita makan, besok paginya OT baru istirahat. Jadi itu yang mempengaruhi pemain itu sendiri, pemain kita sendiri. Terutama di lini-lini tengah kita lawan Sriwijaya itu agak sedikit kedodoran ya, tidak sama dengan lawan PSPS. Kalau lawan PSPS kita menguasai lini tengah, dan lawan Sriwijaya kita kedodoran di tengahnya ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi pertandingan besok. Kita sudah melakukan recovery dengan bagus dan evaluasi juga bagus latihan-latihannya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam pertandingan besok lawan PSMS. Apa tadi? Apakah ada yang diragukan karena mengingat stamina-nya mungkin salah pertandingan lawan Sriwijaya? Kalau stamina tidak, tetapi ada pemain yang sedikit cedera ya. Waktu itu Agus Nova sama si Saiful Ramadan. Saiful Ramadan terinjak ibu jarinya agak membiru, waktu itu agak bermasalah ya, sakit pakai sepatu. Tetapi kemarin sudah bisa pakai sepatu bola, udah oke ya. Mudah-mudahan besok si Saiful bisa turun lagi ya. Mungkin si Agus mungkin kita lihat dulu sampai besok pagi bagaimana keadaan kondisinya, karena dia di punggung kakinya itu terinjak oleh lawan. Jadi untuk naik dia agak sedikit bermasalah. Tetapi kalau menyepak bola nggak ada masalah. Tapi dia untuk jumping ke atas itu bermasalah katanya. Kita lihat untuk naik besok dulu. Kita lihatlah besok dulu. Ya. Kita lihat besok dulu. Ya. Mudah-mudahan dia bisa tampil besok dari starting 11-nya. Ya. Nah, pernah juga dia kan di starting udah pernah ya? Pernah. Ya. Pernah. Oke, Dail? Iya. Saya nyambung dari kata Yumami tadi, ada beberapa pemain dari, sebenarnya sama aja Semen Padang, ada juga dari PSMS, Iya. yang ada juga dari Semen Padang. Iya. Cuma satu yang saya perhatikan dari PSMS, ada super subnya yang bernama Rahmat Wahyu Silahi. Striker nomor 9 itu yang cetak gol 2. Dia anak Sungai yang juga, Iya. dan anak Sumatera Barat. Hmm. Artinya gini, apakah biasanya dia punya semangat berlebih? Iya. Pemain Iya. Minang ya. Main di kandangnya. Iya. Ya, saya juga sudah perhatikan juga sejak dia usia muda, pernah juga kalau nggak salah dia dipanggil dia di Semen Padang pertama ada akademi. Hmm. Itu
Seperti apa coach melihat dia nanti karena dia baru main di profesional kan belum tahu bagaimana tipikal mainnya gitu kan. Bagaimana antisipasinya terhadap pemain yang super sub seperti itu dari PSMS gitu. Iya tentu ya, dia striker tentu ada center back kita yang menjaga khusus dia ya, antara si Agus Nova dengan si Andika nanti atau Kim ya. Yang penting penjagaannya kan gitu, penjagaan, jangan kehilangan penjagaan itu. Saya udah bilang kepada semua pemain terutama center back, Anda harus lihat lawan dan lihat bola. Jangan lihat bola aja lawan, ini ada sudutnya. Kalau harus menjaga orang harus konsentrasi bola dengan lawan. Jadi kalau saya rasa penjagaan aja ya, penjagaan aja. Kalau penjagaannya betul mungkin dia tidak bisa leluasa. Satu lagi kan ini kan Semen Padang dengan tren yang positif 4 pertandingan 3 pertandingan. 3 pertandingan cukup bagus dan Yeah. ini yang pertandingan kedua di kandang. Yeah. Artinya dalam 3 pertandingan yang sudah dengan poin yang maksimal, ini maintenance mentalnya takutnya ada ini ya percaya diri berlebihan. Iya. Seperti apa kau melihatnya ya, maintenance mental dan psikologis pemain itu? Gini ya, kemarin saya bilang sama setiap pemain yang penting kita dalam setiap laga itu anggap pertandingan itu final. Saya bilang begitu. Nah, jadi tidak ada pertandingan yang euforia Anda menang lawan PSPS belum tentu lawan besok Anda juga menang. Tapi siapa yang siap di lapangan, Anda mau berjuang mati-matian di lapangan, itu yang bisa memenangkan pertandingan. Saya bilang begitu sama semua pemain. Jadi jangan dianggap sebuah mudah, walaupun Anda bermain di kandang, jangan itu anggap mudah. Itu adalah, tapi Anda camkan bagaimana pertandingan besok adalah pertandingan final dan Anda bisa memenangkan pertandingan dalam babak final tersebut. Ya.